Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas materi ibadah. Materi ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Syariah Islamiyah dosen pengampu Dr. Amir Mahrudin MPDI, disusun oleh nama Helda Febrasari NIM C2011043, kelas Manajemen A, Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen, Universitas Juanda Bogor, tahun akademik 2020-2021. Sebelum lanjut ke pembahasan, apa itu ibadah? A. Pengertian ibadah. Ibadah menurut bahasa sebuah kata yang diambil dari bahasa Arab, ibadah. Sedangkan bahasa Indonesia yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ini memiliki arti perbuatan atau pernyataan bakti terhadap Allah atau Tuhan yang didasari oleh peraturan agama. Menurut istilah, ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, bahwa baik berupa perkataan maupun perbuatan yang tersembunyi batin maupun yang nampak lahir. Adapun dalilnya, yang artinya Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh." Az-Zariyat ayat 56-58. B. Macam-macam ibadah. Dalam syariah Islam, ibadah yang merupakan ketundukan atau ketaatan seorang hamba secara khusus kepada Allah diklasifikasikan menjadi 4 macam. 1. Ibadah qalbiyah. Ibadah qalbiyah adalah setiap ibadah yang dilakukan oleh aktivitas hati. 2. Ibadah qauliyah. Ibadah qauliyah adalah setiap ibadah yang dilakukan oleh aktivitas lisan, seperti membaca Al-Quran, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, dan lain sebagainya. 3. Ibadah amaliyah. Ibadah amaliyah adalah setiap ibadah yang dilakukan oleh aktivitas anggota tubuh, seperti gerakan dalam sholat, melakukan puasa, haji, dan lain sebagainya. 4. Ibadah ma'aliyah. Ibadah ma'aliyah adalah setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba dengan mendermakan hartanya, seperti menunaikan zakat dan bersedekah. C. Tujuan ibadah. Tujuan pokok ibadah adalah menghadapkan diri kepada Allah dengan hati ikhlas semata-mata. Karenanya dalam rangka tunduk dan patuh kepadanya, memperoleh derajat, kedudukan mulia di akhirat ataupun menjadi kekasih wali Allah dan sejenisnya. Sedangkan tujuan sekunder ibadah adalah memperbaiki dan menenangkan jiwa, memperoleh keutamaan dan hajat keduniaan, mencegah keburukan dan kemungkaran, masuk surga dan terbebas dari siksa neraka, mendapatkan penjagaan dari Allah dan memperoleh kedudukan mulia. D. Ketentuan ibadah agar diterima Allah. Ketentuan ibadah agar diterima Allah ibadah adalah perkara taufikiyah, yaitu tidak ada suatu bentuk ibadah yang diisyaratkan kecuali berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Syarat yang pertama merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah, karena ia mengharuskan ikhlas beribadah hanya kepada Allah dan jauh dari syirik kepadanya. Sedangkan syariat kedua adalah konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah, karena ia menuntut wajibnya taat kepada Rasul, mengikuti syariatnya dan meninggalkan bid'ah atau ibadah-ibadah yang diada-adakan. Ibadah ketaatan hamba pada Allah. Keutamaan ketaatan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya ibadah dapat meringankan seseorang untuk melakukan berbagai kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Ibadah dapat menghibur seseorang ketika dilanda musibah dan meringankan beban penderitaan.
saat susah dan mengalami rasa sakit. Semua itu terima dengan lapang dada dan jiwa yang tenang, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa, surat keempat ayat 59. Cukup sekian pembahasan dari saya tentang materi ibadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.